Oke teman-teman, ini malah hujan lah. Alah, parkir aja, parkir. Hujan nih. Viralkan terus kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Karena ini kalau tidak kita bahas, kita tidak berkomentar, kita tidak viralkan, ini akan tenggelam. Saya tidak peduli mau disebut pendukung Danu, mau disebut pendukung Yosep. Karena begini teman-teman, kalau prinsip saya ini terjun ke grup A itu untuk mengetahui bagaimana karakter seorang Danu ini. Lalu saya mendekati Pak Yosep, bagaimana sebuah karakter Pak Yosep ini. Karena begini, banyak sekali di antara statement-statement dari teman-teman pun ini adanya sandiwara di dalam kasus Subang ini. Betul apa betul? Nah, kalau kita dalami kedua belah pihak ini, maksudnya Pak Yosep dan Danu ini adalah keluarga, ya kan? Tentunya yang namanya keluarga itu mana bisa saling goreng-menggoreng, mana bisa saling menjerumuskan, kan seperti itu. Kecuali ada kesyirikan, lalu ada kecemburuan sosial, itu pasti yang namanya saudara akan terpecah belah. Bukti mengatakan, fakta mengatakan di hadapan saya Danu mencurigai kepada Pak Yosep. Nah, kan ketahuan, ya kan? Kalau saya tidak mendekati Danu, bukan berarti saya pemuja dan pendukung Danu, tapi mendalami apa sebenarnya yang ada di diri Danu ini, yang terpendam di Danu ini, kan seperti itu. Lalu Danu mengatakan, saya hanya curiga ke Pak Yosep Hidayah, gegara atau alasannya adalah Pak Yosep ini mempunyai istri muda. Curiganya simpel sih bang, ya dia ibaratkan dia punya istri lah gitu kan, istri selain almarhum bibi lah gitu kan. Nah ini kan ketahuan. Coba kalau saya tidak mendekati Danu, mana bisa saya dapat informasi seperti itu. Nah ini teman-teman, satu ya. Lalu yang kedua, saya mendekati Pak Yosep Hidayah. Nah Pak Yosep Hidayah mengatakan mencurigai Yoris, mencurigai Yanti. Kalau saya tidak terjun ke Pak Yosep mendekati, meskipun saya jarang sekali face to face, hanya lewat via telepon, tapi kan tahu Pak Yosep mencurigai Danu, Pak Yosep mencurigai Yoris dan Yanti. Bahkan Pak Yosep mengatakan Danu adalah kunci mahkota. Tuh kan, jadi tahu. Jadi bukan berarti saya ini terjun ke Yosep, terjun ke Danu itu bukan pendukung-pendukungan. Saya ini media mencari informasi dari kedua belah pihak. Kalau saya membahas Yosep mulu, Danu mulu, itu namanya bukan media, itu namanya dukung-dukungan berat sebelah kali, ya kan? Begitulah teman-teman, mungkin ya sedikitnya cerita saya. Kalau informasi-informasi itu banyak kali, cuman tidak ada data dan tidak ada rekaman, itu hanya saya ketahui. Begitu. Jadi saya tidak mengungkapkannya, kecuali kalau sudah ada data, sudah ada pemberitaan, baru saya membahasnya dan juga temuan-temuan. Dan memang sudah sedikitnya saya ceritakan di komal-komal TikTok. Oke? Semangat pokoknya teman-teman. Viralkan. Karena ini kalau tidak diviralkan, waduh, kok kedua korban kapan mendapatkan keadilan? Kapan para pelaku ini 100% diungkap semuanya? Begitu rupanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semangat ya. Yuk mari kita bersatu. Viralkan kasus ini. Viralkan. Jangan nanggung-nanggung, perjuangan kita sudah nanggung. Tuntaskan. Nah itu tadi teman-teman keterangannya. Mohon maaf tadi saya di jalan ya, mau beresin taman tapi malah hujan tadi sama rekannya di situ. Ya biasalah, kerjanya juga di pertamanan, jadi membereskan taman-taman kota seperti itu. Teman-teman, viralkan terus kasus Subang ini. Kita sambil nunggu keputusan kasasi yang diajukan oleh Pak Yosep Hidayah melalui dari penasihat hukumnya Ibu Sylvia. Bagaimana nanti keputusannya saya belum bisa membahasnya. Belum ada estimasi apapun tentang hal itu ya.
Yang jelas kita tunggu sampai kapanpun karena ini penting sekali. Kalau misalkan ini ada informasi diterima, ya bahas diterima informasinya. Kalau misalkan ada informasi ditolak kasasinya, ya dibahas informasi ditolaknya. Kan seperti itu, apa alasannya, segala macam. Ini kan luar biasa, kasus Subang ini belum tuntas 100% karena kita tahu kasasi ini adalah mengajukan atau untuk membatalkan keputusan dari pengadilan ya, seperti itulah intinya. Nah teman-teman, kasus Subang ini yang jelas ada obstruction of justice yang menghalang-halangi sebuah pengungkapan keadilan. Ada yang menghilangkan CCTV. Harapan kita sebagai warga masyarakat CCTV itu diputar. Saya sudah survei ke lapangan CCTV yang sudah diketahui ya, hanya saya sendiri sih. Kan ini CCTV banyak ya, ada 55 titik CCTV. CCTV itu ada di Alfamart, ada di Bu Harun, ada CCTV toko jok motor, ada CCTV di pencucian mobil. Ini nih, di pencucian mobil belum sama sekali kita sebagai warga masyarakat ini mendengar. Ya kan, mendengar diputar. Karena dulu kita penasaran menurut keterangan dari Pak Dede ya, kalau tidak salah yang punya cucian mobil tersebut, ada sosok wanita atau perempuan yang membuang sesuatu ke tong sampah di pagi hari. Dan ada pergerakan mobil warna putih atau silver. Nah ini kan belum diputar, ini kita penasaran siapa sebenarnya sosok itu. Kalau misalkan diperlihatkan ke masyarakat, tentunya masyarakat mungkin ya, sebagian ada yang mengenal, ada yang tidak. Nah ini kan luar biasa, belum juga diputar. Lalu CCTV jok motor juga, di situ penting sekali, malamnya harus diputar dari tanggal 17-nya harus diputar itu sampai tamat. Ada nggak pergerakan dari Pak Yosep di situ? Ya kan itu menguatkan. Lalu CCTV Angger sampai saat ini tidak ada. Ini CCTV Angger, menurut keterangan Angger dan ibunya bahwa melihat sosok Pak Yosep di jam 5.30. Bayangkan ini tidak ada estimasi loh penyebutannya, ya kan? Tidak ada kira-kira itu Pak Yosep, tidak, tapi menyebutkan itu adalah Pak Yosep dan sosok satu lagi. Nah, ini pun menjadi perdebatan. Kenapa menjadi perdebatan? Tahu kita, CCTV-nya tidak ada, harddisknya katanya sudah ada yang menukar atau ada yang mengambil. Saya membaca dari putusan, ternyata CCTV itu ada di Polda Jabar. Ya kan? Nah, ada di putusan di 400 sekian halaman sampai hampir 500 halaman saya baca di situ. Nah, teman-teman, lalu CCTV yang ada di daerah Cijengkol, baik di toko jamu, baik di konter Arigi, ini kan penting harus diputar. Nah, teman-teman, di toko jamu kesaksian dari almarhum ya, waktu itu almarhum Pak Edi Soekarno, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Beliau sudah berjuang demi menegakkan keadilan ya, sudah memberikan kesaksian di persidangan. Oke, teman-teman, itu nggak usah dibahas ya, intinya itu juga harus diputar. Nah, semoga nanti misalkan itu harus ada persidangan lagi, maka itu harus diputar. Biar masyarakat ini tahu, itu harapan kita sebagai warga masyarakat ya. Karena banyak yang membahas tentang masalah scientific crime investigation. Seperti itu, jadi kesaksian saksi-saksi ditunjangi dengan bukti-bukti lain lagi seperti CCTV. Yang jelas, ada obstruction of justice dalam kasus ini. Untuk siapa mereka bekerja, lalu adakah yang membayar? Kalau misalkan ada yang menyuruh, lalu apa motivasinya? Kenapa bisa menghilangkan CCTV yang merekod pergerakan para pelaku misalkan, kan seperti itu, ya kan? Nah, saya menyimak warga masyarakat ini sudah gerah. Sudah geram sekali di berbagai kolom komentar dan banyak pertanyaan ke kolom komentar ya. Saya pun belum bisa menjawab kapan keputusan kasasi, kapan kasus Subang ini terungkap 100%. Banyak sekali pertanyaan seperti itu, ya saya pun belum bisa menjawab karena belum ada informasi akurat tentang atau terkait masalah kasasi diterima dan tidak. Saya belum bisa membahas hal itu. Intinya saya menunggu pembuktian karena harus ada bukti baru saya berani membahasnya, teman-teman, karena harus berdasarkan data dan fakta. Kalau tadi di video tadi itu adalah jejak digital waktu saya, Yahya, Kang Heri dan juga Danu, di situ obrolan ya dan podcast, dan di situ menanyakan bagaimana tentang kecurigaan Danu. Danu ini mencurigai Pak Yosep karena punya istri muda. Menurut Danu simpel sih, kan seperti itu ya. Dan di situ Danu pun dipaksa, ada intimidasi juga dari penyidik menurut dia ya. Dan teman-teman mungkin sudah mengetahui bagaimana
semua saksi-saksi yang dulu dan sekarang yang sudah menjadi tersangka dan terpidana itu ada kekerasan. Menurut mereka keterangannya seperti itu. Entahlah, kita tidak tahu kebenarannya ya. Yang jelas keterangan mereka seperti itu. Jadi kita sesuai atau mengcopy paste ucapan mereka. Narasumbernya adalah mereka. Kalau kita mengarang-arang bahaya, teman-teman ya. Saya pun mengambil keterangan Danu, mengambil keterangan Pak Yosep, mengambil keterangan Ibu Mimin, Abi dan Arigi yang sudah tertulis di berbagai media massa. Kecuali banyak saya sering ngobrol di belakang layar, misalkan dengan Danu, dengan Yanti, dengan Yoris, dengan Pak Yosep, ya. Dan itu tidak ada rekamannya, tidak ada buktinya, ngapain juga dibahas ya. Nanti saya yang disalahkan. Nanti kalau saya ditanyain, mana buktinya? Kau berucap seperti itu, kan seperti itu ya. Intinya kita viralkan kasus ini, yang jelas kasus ini ada obstruction of justice, yang menghalang-halangi agar kasus ini jangan sampai terungkap. Dan ini sudah dirancang teman-teman, sudah kelihatan ini pembunuhan berencana yang tidak main-main. Yang namanya pembunuhan ada obstruction of justice, berarti pembunuhan tidak main-main. Ada orang besar yang bermain dalam hal ini, saya yakin itu. Saya yakin ada orang yang pintar, intelektual yang mengatur sebuah skenario ini kuat. Saya yakin itu karena adanya obstruction of justice, dan itu adalah oknum. Coba bayangkan.